Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, para hamba Allah yang insyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali majlis ilmu kita, tak lupa kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Allah yang maha baik kepada kita. Allah yang tak putus-putusnya memberikan kita nikmat. Dan hari ini, pagi ini, kita betul-betul mendapat nikmat Allah. Cuba renungkan, cuba fikirkan baik-baik. Masa sekarang pukul 6:06. Masih banyak orang Islam yang tidur, belum bangun. Masih. Bahkan lebih teruk lagi, dibangunkan mengamuk. Kita tengok, Allah beri nikmat, hidayah, ringan kaki melangkah ke masjid. Tak semua orang dapat macam ini. Tak semua. Inilah nikmat yang terbesar. Ya, punya kaki nikmat. Boleh berjalan nikmat, tapi boleh berjalan ke rumah Allah. Itulah hakikat nikmat. Maka tugas kita tak lain dari mensyukurinya. Bila kita mensyukurinya, apa yang terjadi? Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, kata Allah, nanti aku tambah. Semakin pandai bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. InsyaAllah kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berbahagia, hari ini saya menggantikan Ustaz Hadi. Jadual dia memang mungkin saya ditelepon malam Ustaz Safiq. Saya ini ibarat bidan terjun. Orang panggil datang, insyaAllah. Saya lagi sehat. Nah, apa yang kita nak bincang pagi ini? Saya cuba bincang pagi ini tentang hidup pasti ada cobaan. Hidup pasti ada cobaan. Jemaah yang berbahagia, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin bertiup. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Jadi kalau kita ingin jadi pohon yang tinggi, harus siap ditiup angin. Itulah hidup. Kalau tak mau jadi pohon, silakan jadi rumput. Tapi harus siap dipijak-pijak orang. Inilah hidup. Nak jadi pohon yang tinggi, mesti siap diterpa angin. Tak mau jadi pohon, sila jadi rumput, tak ada masalah. Tapi mesti siap juga dipijak-pijak orang. Artinya hidup ini penuh risiko. Hidup ini perlu perjuangan. Hidup ini penuh dengan cobaan. Itulah hidup. Hidup penuh dengan cobaan. Banyak cobaan lah. Kalau banyak cucian namanya laundry, ya kan? Namanya hidup pasti banyak cobaan. Baik,
Sekarang macam mana cara kita menghadapi cobaan, itu yang paling penting. Karena cobaan ini sunatullah, ini perbuatan Allah. Bagaimana cara kita menghadapi cobaan, itu yang paling penting. Apakah kita mengeluh? Ada tawaran dari Allah yang kita barangkali perlu merenung sejenak. Jemaah yang berbahagia, apakah semua orang itu dapat musibah lalu disebut cobaan? Belum tentu. Belum tentu. Apakah cobaan itu berupa susah? Belum tentu. Perhatikan Al-Quran, saya coba bacakan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia pasti akan merasakan mati. Tak ada orang hidup sepanjang ayat itu, tak ada pasti mati. Tinggal kita nunggu giliran aja. Macam kita ni, COE dan dekat-dekat ni, faham-faham je lah. Soal siapa dulu, siapa kemudian, itu aja masalah, ya kan? Saya selalu cakap, kalau bab mati, saya mengalah. Tuan nak dululah, saya belakangan, tak ada masalah. Bab ini saya mundur, tak ada masalah. Ya kan? Tak ada masalah kalau ini. Silalah nak dulu, saya belakangan. Kalau ini saya mengalah. Nah, selagi dia hidup, Allah akan uji dia. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah. Dia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Itu dia. Sehat, ujian. Sakit juga ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Bahagia, ujian. Sengsara, ujian. Itulah hidup. Tapi berapa orang di antara kita yang berani cakap kalau dapat duit banyak itu ujian? Coba. Biasanya kalau sakit baru sebut ujian. Cobaan. Kalau sakit. Kalau susah, semua sebut aku dapat ujian. Cuba dapat duit banyak. Dapat projek besar. Ada yang cakap? Cobaan tak. Alhamdulillah, ya kan? Lupa kalau itu cobaan juga. Lupa kalau itu ujian. Sehat, ujian. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi ujian, itu yang paling penting. Nah, begini. Allah akan uji kita dengan baik atau buruk, itu aja sekarang. Ya, kalau Allah ciptakan dengan, Allah berikan kita ujian dengan keburukan, miskin, sakit. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Satu, sabar menghadapi itu. Dan itu kuncinya. Kalau dia sabar, maka dia lulus. Karena Allah punya tawaran. Aku uji kau dengan sakit. Aku uji dengan susah. Tapi aku tawarkan, ini pahala. Ini surga. Kau nak ambil tidak? Tapi kau dengan syarat sabar. Kalau sabar, kita berhasil. Berhasil itu. Tapi bila diuji dengan sakit, diuji dengan susah, diuji dengan penderitaan, mengeluh, wah, tak sabar, maka dia adalah orang yang gagal. Jadi ketika diuji dengan kesakitan, dengan kesusahan, jawabannya satu, sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama orang sabar. Ketika diuji dengan nikmat, harta banyak, badan sehat, pangkat tinggi, ilmu banyak. Ingat, ini pun ujian. Jawapannya apa? Syukur. Syukur. Ketika dia jadi orang kaya, dia bersyukur. Ketika pangkat tinggi, dia bersyukur. Maka dia lulus. Dia lulus. Tapi ketika dia jadi orang kaya, sombong. Pangkat tinggi, sombong. Ilmu banyak, sombong, maka dia adalah orang yang gagal. Sahabatku. Jadi sekali lagi saya katakan, hidup ini memang sebuah ujian, sebuah cobaan.
Apakah semua orang itu diuji disebut musibah? Belum tentu. Saya kasih contoh. Mana yang ujian, mana yang teguran, mana yang azab. Jadi tak semua musibah yang datang pada seseorang itu dianggap ini ujian. Bukan. Tak, ada 3 macam. Satu, kalau orang itu solat tak pernah, memang tak solat lah katakan, ke masjid tak tahu, tak pernah, rumah dekat masjid tapi tak pernah bijak masjid, puasa tak pernah, raya dia duluan, orang belum tebal baju dia dah siap awal-awal, orang belum beli kuih dia dah beli dah. Solat tak pernah. Bahkan orang yang solat kadang-kadang dia cela, engkau tunggang-tunggik solat, belum tentu masuk surga. Itu mulut dia. Engkau tunggang-tunggik solat, belum tentu masuk surga. Lain kali jawablah, betul, aku yang solat belum tentu masuk surga, engkau yang tak solat double confirm masuk neraka. Selesai masalah. Dia tak pernah solat, ke masjid tak pernah, baca Quran tak tahu, puasa tak pernah, lalu dapat musibah, sakit. Itu bukan ujian tapi azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kadang-kadang kan kita karena ilmunya kurang lah. Ada kawan saya, dia tak pernah solat dia. Orang solat dia kutuk. Puasa tidak, ngaji tak tahu, baca Quran tak tahu, berzikir apa lagi. Sekali dapat sakit, masuk hospital, saya tengoklah, kadang kawan kan, tengok. Apa dia cakap? Ustaz, saya tak tahulah, cobaan Ustaz. Dalam hati saya, siapa yang nak coba kau? Siapa yang nak uji kau? Yang diuji itu orang sekolah. Yang diuji siapa? Exam siapa? Anak sekolah. Kalau dia tak sekolah, siapa nak uji dia? Kalau ada orang tak sekolah diuji, itu yang mengujinya bodoh. Yang diuji ni orang beriman. Buka Quran, surah Al-Ankabut ayat 2. Perhatikan ayat itu. Itu dalilnya. Yang diuji siapa? Orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, beranikah engkau berkata aku beriman pada Allah? Kau berani cakap, kata Allah, aku belum uji kau. Itu. Jadi orang kalau tak pernah solat, tak pernah ke masjid, zakat jauh sekali, tak pernah sedekah apa lagi, kerja mabuk terus, berjudi hobi, karaoke tiap malam, sakit, itu bukan ujian, brother. Azab itu. Teman kita tak cakap dengan dia azab lah, sedih juga kan. Yang kedua, ada orang solat rajin, tapi tipu pun rajin, ada. Ya kan? Puasa rajin, fitnah orang pun rajin. Baca ke masjid rajin, beli nombor pun rajin. Artinya apa? Ibadah dia buat, maksiat pun laju juga. Ibadah dia ibadah, tapi maksiat lancar. Orang macam ini dapat musibah namanya teguran. Ini teguran. Macam kita sayang anak, siapa tak sayang anak? Lalu anak salah, anak buat salah, kita tegur, mungkin dipicit sikit, biasalah. Jadi ketika dia sakit atau ketika dapat susah, ini teguran. Nah, tapi insya Allah ya, orang kalau dia solat rajin, tahajud rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, lalu dapat musibah, inilah ujian. Inilah ujian. Ini yang disebut ujian. Nah, jadi kita boleh membaca sekarang, apakah sahabat kita sedang diuji oleh Allah, atau dia sedang ditegur oleh Allah, atau dia sedang diazab oleh Allah. Kita tengok bagaimana caranya beragama. Kalau dia orang yang taat beragama, insya Allah dia sedang diuji oleh Allah. Tapi kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, dia sedang ditegur oleh Allah. Supaya kita insaf.
Tapi kalau dia taat, hamba yang taat, orang yang beriman, lalu dapat musibah, maka dia sedang diuji oleh Allah. Jemaah yang berbahagia, satu hal lagi yang perlu diingat, apapun ujian yang Allah berikan pada kita, sama ada itu baik atau buruk, apapun ujian yang Allah berikan pada kita, saya ingin katakan apa dan tegaskan betul, kita mampu menghadapinya. Itu ada dalilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebankan satu beban kalau kita tak kuat memikulnya. Jangankan Allah, kita saja sebagai orang tua dulu, sebagai seorang ayah, bawa anak pergi pasar, anak 10 tahun bawa pergi pasar, gelang, kita beli gula setengah kilo, kita cakap dengan anak, orang bawa gula, kita berfikir anak aku umur 10 tahun tak kalah setengah kilo, dia tak kuat. Kita dah ukur, pasti kuat. Tapi kalau ada ayah, ada bapa bawa anak ke pasar, dia beli beras, beratnya berapa? Satu kantong 50 kilo. Ni mak kau pikul, itu bapak tak ada otak. Anak 10 tahun suruh pikul beras 50 kilo. Ini yang salah siapa? Bapak atau anak? Kalau anak tak kuat pikul, bukan salah anak, salah bapak mengasih ujian, cobaan terlalu berat. Kalau kita saja sebagai ayah, sebagai bapak tahu mengukur kemampuan kekuatan anak, demi Allah, apakah Allah tak tahu mengukur kemampuan kita? Allah lebih paham. Jadi tidak ada cobaan Allah kita tak mampu. Kita mampu. Cuman masalahnya kita kuat tak kuat itu tergantung keimanan itu. Jemaah yang berbahagia, dalam Al-Quran banyak ayat tentang hidup cobaan ini. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada kalanya Allah ciptakan, Allah uji kita dengan apa? Dengan rasa takut. Takut bankrupt, takut bisnis down, ketakutan. Dengan rasa lapar. Dalam contoh ada gempa bumi di Indonesia, dengan kekurangan harta, dengan diri sendiri. Saya fokus di sini pada diri sendiri. Sehat ini ujian itu. Kita Allah beri kesehatan, kita sedang diuji oleh Allah. Bagaimana cara kita menghadapi sehat ini? Buat ibadah atau tidak? Saya minta maaf. Kita sholat betul. Ingat, dalam sholat itu pun ada cobaan, ada ujian. Saya sekali lagi minta maaf betul. Bukan ingin menyalahkan siapa-siapa. Demi Allah, tidak ada niat sikit pun nak menyalahkan orang. Tapi mari sama-sama kita berfikir, merenung, apakah sudah betul solat kita. Saya tidak mengatakan solat saya paling betul, demi Allah tidak ada niat begitu. Mari sama-sama membetulkan, itu yang saya maksud, dengan tidak menyalahkan orang. Karena solat itu juga ujian, cobaan. Berhasil tak kita solat? Berapa banyak di antara kita solatnya rajin, maksiatnya rajin? Coba. Solat rajin, tipu pun rajin. Solat rajin, bohong pun rajin. Artinya solatnya belum mampu mendidiknya menjadi orang baik. Padahal kalau buka Quran apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia sudah solat tapi mungkarnya tidak tercegah. Ini yang salah siapa? Solat yang salah atau kita yang salah? Itu.
Satu contoh saja, ada beberapa contoh, saya kasih beberapa contoh tentang solat. Ujian dalam solat begini. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu itu kan ada kaidah. Dalam istilah bahasa Arab, saya bukan pakar bahasa Arab, tapi ada istilah tajwid, ya kan? Ada tajwid, ada istilah dalam tajwid, istilah iqlab, ada ikhfa, macam-macam lah istilah yang dipakai. Kalau baris bawah bertemu dengan ya mati, maka hukumnya panjang 2 harakat, begitu lebih kurang, ya kan? Yang tahu tajwid. Kalau baris depan berjumpa waw mati, maka panjang 2 harakat, begitu. Perhatikan suratul Fatihah. Dan kita tak kata orang, tapi kita kata diri sendiri. Cuba bayangkan kalau imam subuh atau imam tadi bagus, alhamdulillah. Katalah ada imam, sekarang dia pimpin solat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kita komplain, apa punya iman tak ada sikit pun, laju sangat. Kita komplain. Kenapa? Kerana imam baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita komplain. Tapi kita lupa kita pun solat sendiri macam itulah bacaan. Artinya apa? Kita pandai komplain orang, kita sendiri macam mana? Kan baris bawah itu kan, ya mati berjawab. Silakan baca murattal, tak ada masalah. Tapi ada ruang tajwid yang betul. Oh, saya cerita solat sendiri ya, bukan solat jemaah imam dah pimpin itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ruangan tajwid itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tetap ada ruangan. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ya matinya berfungsi atau tidak? Tak berfungsi. Itu masalah. Ya kan? Satu. Coba di antara kita, terus saya cerita nyalakan orang lagi, kita ngaji diri kita, duduk antara 2 sujud. Cuba suruh baca, Tuan, tolong bacakan doa di antara 2 sujud. Dia baca apa? Macam mana cara Tuan solat? Bacanya macam mana? Dia akan jawab, saya lepas sujud, Allahu Akbar, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Betul gitu. Dia baca itu. Dan memang kita baca macam itu lah. Ya kan? Begitu lepas sujud, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Betul, tapi kurang tepat. Kenapa? Sekali lagi coba buka. Cari. Itu ada panjang tak di situ? Panjang. Yang betul Rabbighfirli warhamni. Jangan Rabbighfirli warhamni wajburni, bukan. Hilang tajwidnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada ruang tajwid. Sama kan dengan bahasa Melayu. Kalau isteri cakap, bang minta duit beli belanja, tak sedap. Betul. Ada isteri cakap, bang minta duit beli belanja, benda semua mahal. Kita apa cakap, tak ada adab. Kita marah isteri cakap itu. Dia cakap betul, bang minta duit belanja, benda semua mahal. Tapi ni kau ni minta ke macam menodong orang Jawa? Maksa. Cuba cakap pakai kaedah Arab ni. Bang, tengok beda kan? Bang, minta duit. Tengok. Saya nak belanja. Sekarang bang sembahan. Kan sedap. Nak bang minta duit, nak belanja semua mahal. Sama kan? Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampun aku, di mana aku tolong. Kata mereka, kau ni minta tolong ke macam nak maksa ni? Saya tidak mengatakan salah. Cakap soal adab ni. Ini cakap soal adab. Beradab tak dia dalam solat? Sekali
Sekali lagi saya tidak menyalahkan, ingat saya tidak menyalahkan. Ini bicara adab beribadah. Rabbi fili warhamni. Dia katakan apa itu? Ampunkan aku, rahmati aku, beri aku hidayah. Kan macam memaksa dia. Tapi alangkah indahnya. Rabbi fili, ampunkan aku, rahmati aku. Sedap bunyi dia. Adab itu. Isteri cakap, abang nak makan makanan? Dah siap dah. Abang nak makan makanan dah siap. Tak sedap. Memang betul dia cakap, abang nak makan makanan dah siap. Betul. Tapi kalau dia pakai style Arabnya tu, bang nak makan, 2 rakaat. Dah siap. Suami cakap, betul abang lapar. Kan sedap. Abang nak tidur, ayo. Sedap. Betul. Saya tidak menyalahkan, tapi ingin mari kita betulkan supaya kita beradab dengan Allah. Nah, itu solat itu ujian, cobaan. Dan setiap mendapat cobaan, setiap mendapat ujian apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kembali pada Allah. Nah, kelemahan kita selama ini apa? Innalillah ni selalu kalau baca innalillah pasti untuk orang mati. Bukan. Bila kita dapat musibah, tak kiralah musibah itu apa saja. Jatuh motor musibah, jatuh di tempat tidur musibah, jatuh bilik mandi pun musibah. Kata Quran, bila ditimpa musibah katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang pak cik tu. Semalam kan kau ingat Haji Jamil? Tahu? Jatuh kat bilik mandi. Belum matilah. Apalah kau ni doakan mati. Itulah kita. Itu kan kesalahan kita tu. Seolah-olah innalillah ni khas untuk orang mati. Tidak. Bukan. Kita tak siap. Pakcik, apa? Bapak semalam jatuh motor. Pakcik ni apalah doakan bapak aku mati. Belum mati dia pakcik. Tengok. Padahal Quran kata bila dapat musibah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah akan kembali kepada Allah. Cuma kita tak terima bila orang sebut inna lillah. Aku dengar Pak Haji tu sakit sekarang, inna lillah. Kau ni apalah kau? Kau ada hidup lagi kau sebut inna lillah tadi. Kita anggap orang tu salah baca inna lillah. Tidak. Dia betul. Jemaah yang berbahagia, dalam Quran surat Muhammad ayat 31 Allah mengatakan apa? Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Kami sungguh-sungguh akan mengujimu agar kami mengetahui siapa yang benar-benar berjuang dan sabar di antara kamu, dan agar kami dapat menetapkan baik buruknya hal ihwal kamu. Jadi sengaja Allah uji kita. Allah uji. Untuk apa? Supaya tahu mana yang berjuang, mana yang betul menghadapi ujian. Jadi ilmunya mudah. Dalam Quran saya selalu sebutkan surat Al-Qasas 77. Simple. Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonir wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Usahakan apa yang Allah telah berikan kepadamu, apa yang Allah anugerahkan padamu, jadikan itu bekal di akhirat. Nah, sekarang Allah beri kita ilmu, sedikit ilmu, maka jadikanlah ilmu itu bekal kita ke akhirat. Jadikan ilmu itu. Apalagi banyak contoh. Saya suka bincang ilmu solat. Ilmu solat tak habis-habis ni. Apalagi itu. Allah beri kita pangkat yang tinggi barangkali. Jadikanlah pangkat yang tinggi itu sebagai bekal ke akhirat. Jadikan amal soleh. Allah beri kita harta yang banyak barangkali.
Jadikan harta itulah bekal amal soleh. Subhanallah jamaah. Orang yang kaya, yang banyak harta di dunia, itu kalau dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, dia tidak pandai menggunakan hartanya. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai harta yang banyak ini yang mengantarkan dia ke neraka. Jangan. Orang yang punya harta banyak, ingat itu pun sedang diuji oleh Allah. Dia banyak harta, dia sedang diuji oleh Allah. Apakah dia bersyukur dengan harta yang banyak, zakat dia keluarkan atau tidak. Kalau dia bersyukur dengan hartanya, bersedekah, keluarkan zakat, mampu pergi haji, maka dia berhasil. Jemaah, ada sebuah riwayat ketika ini jadi orang kaya. Saya selalu mengatakan bersyukur jadi orang kaya. Dia di dunia suka tolong orang, anak yatim dia tolong, orang miskin dia tolong, kaum duafa dia tolong, semua dia tolong. Apa yang terjadi di akhirat nanti? Ketika orang fakir ini masuk surga, apa kata Allah? Kau jangan masuk dulu, jangan. Engkau pergi cari siapa-siapa yang banyak tolong kau waktu di dunia dulu, yang kasih kau makan di dunia dulu, siapa kau cari. Setelah itu kau bimbing tangannya, ajak masuk surga sekali. Bayangkan, semakin banyak kita menolong orang, semakin banyak kita tolong fakir miskin, semakin banyak tangan yang akan menarik kita masuk surga nanti. Makanya orang di kubur itu kalau suruh bangkit, dia akan cakap apa? Aku nak bersedekah dulu. Kenapa? Karena pertama nikmat kubur yang dia dapati adalah nikmat sedekah. Jadi bersyukur, sekali lagi saya ulang balik, bersyukurlah ketika Allah uji kita dengan harta, bagaimana cara kita memanage, menggunakan harta itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Tapi jangan kau lupa nasibmu di dunia. Artinya silakan nikmati harta itu, tak dilarang, sepanjang kita menikmati menggunakannya pada hal-hal yang Allah ridha. Jangan perkara maksiat. Gunakanlah. Beli kereta, belilah kereta. Tapi keretanya Jumat tapi kat masjid. Ada majlis selawat dia datang. Ini Jumat tapi kat Sentosa terus. Solat tak solat, macam mana? Ya kan? Ini contoh lah saya katakan. Baik. Ada beberapa hadis, kita ambil sikit lagi. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kuffara biha anhu hatta saukati yusafuha." Muttafaqun alaih, artinya hadis ini sahih. Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah mengampuni sebagian dosanya dengan musibah itu, meskipun musibah itu hanya berupa tertusuk duri. Ini ketika Allah berikan musibah sakit barangkali, bagaimana kita menghadapi sakit itu? Sabar atau tidak? Mengeluh atau tidak? Dan sakit itu akan menjadi penghapus dosa kita. Jangan cakap, kenapa ya? Makin aku dekat dengan Allah, musibah aku tak habis-habis. Maaf. Musibah yang kita hadapi itu segini pun tak ada dibandingkan dengan musibah para Nabi. Nabi Ayub tu sakit berkepanjangan, sehingga Nabi Ayub baca doa. Silakan nak amalkan doa ini. Siapa-siapa yang dah berobat sana, berobat sini tak sembuh juga, ambil doa Nabi Ayub ini. Kalau tak salah saya dalam surat Al-Anbiya ayat 83, kalau saya tak silap, saya boleh cek balik. InsyaAllah surah Al-Anbiya 83 kalau tak salah saya. Di situ dikatakan apa? Rabbahu anni masanad durru wa anta arhamur rahimin. Ya. Jadi amalkan dengan, bukan merubah Quran, tidak. Kita membaca Rabbi. Kalau Ayub baca Rabbahu, Tuhan dia, itu Quran itu.
Kita baca Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah, aku sakit, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Cukup. Nabi Ayub baca itulah, sembuh. Ya Rabb, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Aku dalam keadaan sakit, ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya dapat susah tu Ustaz, rezeki payah Ustaz. Nah, ada amalan, ada. Cari surat Sad. Surat Sad itu surat ke-38 ayat 54. Nak buka kedai kan? Buka kedai. Buka laci kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baca kan? Quran. Surat Sad ayat 54. Buka laci. Tempat duit kan? Baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizqun ma lahu min nafad. Inna hadza la rizqun ma lahu min nafad. Artinya apa? Inilah rezeki dari Allah yang tak putus-putus. Itu dia selesai, tak putus-putus. Itu kata Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki dari Allah yang tak putus-putus. Jadi ada terus rezeki. Maaf cakap, dompet, beg duit kita ni tak pernah kosong. Ada je. Itu pula satu kelebihannya. Kita kaya tak payahlah, cukup penting. Kaya tapi nak cukup duit buat apa? Ya kan? Kita yang perlu cukup. Nak beli kereta cukup duit, nak beli rumah cukup duit, nak kahwin lagi cukup duit. Semua duit cukup. Ya kan? Cukup yang penting. Kita berani kahwin lagi, tak berani lah. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih lagi, tiada musibah yang menimpa seorang muslim berupa kelemahan, kesakitan, kegelisahan, kesedihan, kesusahan, kegerahan, bahkan sampai tertusuk budi sekalipun, kecuali Allah mengampunkan dosanya. Baik. Jadi setiap musibah yang menimpa kita, kalau kita sabar, satu hal yang perlu saya ingatkan, mungkin barangkali catatan kita lah. Kadang kita cepat menuduh orang. Saya ingin mengajak jemaah berbaik sangka. Ketika ada orang, kadang-kadang orang alim meninggal, dia imam masjid barangkali, dia ustaz barangkali, dia orang baik lah saya katakan, tapi ketika nak meninggal dunia dia sakit. Dekat seminggu, 2 minggu sakit. Kita mulai cakap, heran kan, heran. Ustaz tau, imam masjid tau, nak meninggal susah, sakit. Kita tak tahu apa salahnya, mungkin ada salah. Dia pula sibuk di belakang. Astagfirullahalazim. Tak ada begitu. Orang alim, rajin ke masjid, taat beribadah, tapi nak meninggal, dia susah, sakit. Kadang kita cakap, kita tak tahu, jangan-jangan belakang kita dia buat tak baik tak? Depan kita mungkin dia baik. Astagfirullahaladzim. Tidak. Perhatikan betul-betul. Inilah cara Allah untuk menghapuskan dosanya supaya dia kembali kepada Allah bersih. Itu dia. Ada kalanya orang mati senang. Ya, ada. Orang kafir mati senang. Orang kafir mati senang. Dengan muzik lagi. Tang, tung, tang. Kan? Kita mati juga arak dengan musik. Berani. Kita mati pergi arak kat kubur tu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Besok kena pelangkung katanya. Tak ada. Orang kafir mati senang. Orang tak solat mati senang. Senang matinya. Kenapa senang? Karena orang kafir, orang tak solat pun dia ada pernah buat baik apa? Segemuk-gemuk ikan ada tulang, sekurus-kurus ikan ada daging, sejahat-jahat orang ada pernah buat baik. Ya kan? Nah, Quran mengatakan siapa berbuat baik dibalas baik. Kan gitu. Karena dia pernah buat baik, Allah balas baik. Cara macam mana? Mati je senang. Itu cara Allah balas dia.
Dia tak boleh komplain di akhirat nanti. Yang tak Allah kasih pahala. Di akhirat dia nak komplain, aku pernah sedekah, aku pernah tolong orang, kata Allah aku dah balas, kau mati senang loh. Ada orang kafir mati senang, iya. Yang tak salat mati senang, iya. Itu cara Allah balas dia. Mungkin ada dia buat baik. Tapi kadang orang rajin ke masjid, mati susah. Itu cara Allah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kita tak perlu buruk sangka di situ. Ya. Sekali lagi, jemaah berbahagia, hidup ini penuh dengan cobaan. Sekarang macam mana cara kita menghadapi cobaan? Itu yang paling penting. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah, diuji dengan perkara yang tidak senang, maka hadapi dengan sabar. Kalau kita sabar, kita bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ketika diuji dengan nikmat, kaya, harta banyak, ingat, ini pun ujian. Jawapannya bersyukur. Jadi ketika dapat musibah, dia sabar, dapat nikmat, dia bersyukur, maka dia berhasil menghadapi ujian hidup ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Maka amalkan setiap pagi, bangun tidur, baca doa yang paling simple. Rabbi yasir wala tu'assir, Rabbi azmin bil khair. Pagi sebut Rabbi yasir wala tu'assir, Rabbi azmin bil khair. Ya Allah, mudahkan semua urusan aku, jangan aku dipersulit, dan berakhirlah semua urusan dengan kebaikan. Itu dia. Jadi apa masalah? Semua small matter. Apa masalah? Semua masalah kecil. Tak ada besar. Kita hadapi masalah semua simple. Rabbi yasir wala tu'assir, Rabbi yasir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan segala urusanku, jangan dipersulit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wajtinabahu. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.